Perkenalkan, nama saya Victoria Valencita Robert dengan NPM 22262501010. Saya akan menjelaskan tentang circular linked list insert. Yang pertama adalah insert node to empty, di mana kita akan menambahkan data ke linked list yang masih kosong. Jadi, jika data terakhir tidak null, maka data terakhir tersebut yang akan di-return. Oke, kemudian kita akan membuat sebuah variabel yang dimana jika kita ingin menambahkan data, data tersebut akan ditampung di variabel ini. Setelah itu kita akan melakukan penambahan data ke variabel new node.data sama dengan data. Jika kita menambahkan data ke linked list yang masih kosong, maka data tersebut otomatis menjadi data last dari linked list tersebut. Jadi, last sama dengan new node. Setelah itu, kita sambungkan list ke node yang baru. New node.next sama dengan last. Yang kedua adalah insert node to first, di mana kita akan menambahkan data ke awal dari list tersebut. Oke, jika last-nya adalah null, maka kita akan mereturn method yang add to empty. Setelah itu, kita akan membuat sebuah variabel lagi, melakukan penambahan data ke variabel. Setelah itu, kita akan menampung data last ke new node. New node.next sama dengan last.next. Kemudian, jadikan new node data yang ditambahkan sebagai head yang baru. Last.next sama dengan new node. Yang ketiga adalah insert node to last, di mana hampir mirip dengan insert node to first, yaitu jika last-nya adalah null, maka kita akan mereturn add to empty. Setelah itu kita akan membuat variabel, melakukan penambahan data, kemudian kita akan menampung head dari node ke next dari new node. New node.next sama dengan last.next. Setelah itu, jadikan last yang sekarang menjadi new node. Last.next sama dengan new node. Kemudian, jadikan new node sebagai node terakhir. Data yang baru kita tambahkan, kita akan jadikan sebagai node yang terakhir. Last sama dengan new node. Oke, yang ketiga adalah insert after. Oh, maaf, maksud saya insert. Yang keempat adalah insert after, di mana kita akan melakukan penambahan data ke tempat ya sesuai kita mau. Oke, masih hampir sama dengan yang di atas. Jika last sama dengan null, maka kita akan mereturn add to empty. Oke, kemudian di sini kita akan melakukan perulangan do while. Oke, jika p.data, p ini merupakan last.next. Jika p.data sama dengan item yang kita cari atau tempat yang kita cari, maka kita akan membuat sebuah variabel baru, melakukan penambahan data, jadikan next dari node yang ada sebagai next dari node yang baru kita tambahkan. Jadi, new node.next sama dengan p.next. Setelah itu, kita akan meletakkan data yang baru kita tambahkan ke next dari P. P.next sama dengan new node. Jika P-nya adalah node terakhir, maka jadikan new node sebagai last node. If P sama dengan last sama dengan new node. Oke, untuk menampilkan metode-metode di atas, kita akan menambahkan void tampil. Oke, jika last-nya adalah null, maka kita akan langsung sistem out print list masih kosong. Kemudian kita akan melakukan perulangan do while lagi. Untuk menampilkan semuanya ini, kita akan melakukannya di void main. Oke, sebelumnya kita akan membuat sebuah variabel, yaitu variabel last. Oke, last sama dengan add to empty last, 6. Ini artinya kita akan menambahkan angka 6 di sebuah linked list yang masih kosong. Linked list yang masih kosong. Kemudian, last sama dengan add n
last, 8, artinya kita akan menambahkan angka 8 di list tersebut, di akhir dari list tersebut. 6, 8. Oke, kemudian last sama dengan at front, last, 2, artinya kita akan menambahkan angka 2 di awal dari list ini. Jadi, 268. Oke, kemudian yang terakhir adalah last sama dengan at after, last, 10,2, yang artinya kita akan menambahkan angka 10 setelah angka 2. Berarti hasilnya adalah 2, 10, 6, 8. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat pagi, dengan saya Fani Krisvianti. Di sini saya akan menjelaskan tentang circular linked list, delete end, dan delete first. Pertama-tama, di sini sudah ada coding yang sudah saya siapkan sebelumnya. Maka saya akan menjelaskan step by step dari coding ini. Yang pertama, ada public class bernama node. Ini yang digunakan untuk merepresentasikan node dari list tersebut. Setelahnya, deklarasi untuk head dan tail pointer sebagai null. Di sini. Selanjutnya, fungsi ini akan menambahkan node baru di akhir list, yaitu yang lalu membuat node baru yang ini. Setelahnya, akan dicek bahwa list tersebut empty atau tidak di sini. Jika listnya empty, kedua head dan tail akan menjadi new node di sini. Dan juga tail akan menjadi new node dan new node akan menjadi new tail. Setelah itu, circular linked list ini akan menunjuk kepada head. Oke, selanjutnya ini untuk menghapus node dari akhir list. Yang pertama-tama yang harus dilakukan adalah mengecek apakah list tersebut kosong. Setelahnya, mengecek apakah list tersebut hanya berisi satu elemen, lalu loop akan mengiterasi hingga dua elemen terakhir sebagai current next untuk menunjuk kepada tail di sini. Lalu dua elemen terakhir akan menjadi new tail dan tail akan menunjuk kepada head sebagai circular linked list. Jika list hanya berisi satu elemen, maka akan dihapus dan kedua head dan tail akan menjadi null. Setelahnya, semua nodes di list akan ditampilkan di sini. Jika head-nya null, maka list-nya akan keluar tulisan berisi list kosong. Lalu akan print di sini. Dan juga di sini untuk menambahkan data dan print original dan updated list. Sekarang akan dicoba di sini. Saya akan run. Di sini terlihat original list-nya ada angka 1, 2, 3, dan 4. Lalu karena ini delete end, maka 4-nya di sini sudah terhapus dan juga 3-nya terhapus, lalu sisa 1, dan terakhir list sudah kosong. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang circular linked list delete first.
Untuk circular linked list delete first, sama saja seperti tadi, akan tetap saya jelaskan. Yang pertama-tama, representasi node yang ada di dalam list di sini. Lalu mendeklarasikan head dan tail sebagai null. Setelahnya, fungsi ini akan menambahkan node baru di akhir list. Ini untuk create new node. Setelahnya, mengecek apakah listnya kosong. Jika listnya kosong, head dan tail akan menjadi new node atau node baru. Atau tail akan menunjuk kepada node baru. Dan juga node baru akan menjadi tail yang baru. Dan juga itu menjadi circular linked list yang akan menunjuk kepada head. Setelahnya, ini di mana proses delete-nya akan terjadi. Yang pertama-tama, membuat public void delete first. Lalu kedua, mengecek apakah list tersebut kosong atau tidak. Setelahnya, mengecek apakah list tersebut hanya berisi satu elemen. Jika tidak, head akan menjadi pointer untuk elemen selanjutnya di list dan tail akan menjadi new head. Akan menjadi head yang baru. Jika list hanya berisi satu elemen, maka itu akan menghapus elemen tersebut dan kedua tail dan head akan menjadi null. Ini untuk display nodes. Di sini. Lalu di sini kita menambahkan data untuk dalam list. Saya di sini isi 1, 2, 3, dan 4. Setelahnya ini untuk printing list originalnya dan updated list. Sekarang kita akan coba lagi. Nah, seperti yang bisa dilihat di sini, original listnya berisi 1, 2, 3, dan 4. Setelahnya terjadi proses dan updated listnya menjadi 2, 3, 4. Karena delete first, maka node di awal dihapus. Lalu selanjutnya tersisa 3 dan 4 dan tersisa 4 hingga list sudah menjadi kosong. Baik, sekian presentasi yang bisa saya lakukan. Selamat pagi. Baik, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Andreas. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai circular double linked list di bagian insert first, last, dan position. Kita mulai terlebih dahulu di bagian head, tail, dan size. Di sana terdapat variabel head yang merupakan referensi simpul pertama dalam linked list. Tail yaitu referensi simpul terakhir dalam linked list, dan size yang menyimpan jumlah elemen dalam linked list. Kita lanjut ke class node. Terdapat yaitu data, next, dan previous. Di dalam kelas node tersebut digunakan untuk mempresentasikan step simpul dalam linked list. Step simpul memiliki data dan dua referensi, yaitu next untuk menunjuk ke simpul berikutnya dan previous untuk menunjukkan ke simpul sebelumnya. Oke, kita lanjut ke insert first. Ya, insert first digunakan untuk memasukkan elemen baru di posisi pertama linked list. Jika linked list masih kosong, elemen baru akan menjadi simpul pertama dan terakhir. Jika tidak, simpul baru akan menjadi simpul pertama dan referensi next dan previous akan diatur dengan struktur sirkular. Baik, kita
Lihat codingnya di sini. Jika insert first, gitu. Jika linked list masih kosong, elemen baru akan menjadi elemen yang pertama dan terakhir. Ya, di sini dapat codingnya. Dia akan menjadi simpul pertama dan akhir dengan objek new node, next, dan previous. Selain itu juga dengan new node titik next sama dengan head. Untuk di bawahnya previous, next untuk melanjutkan ke selanjutnya, dan head untuk kepalanya, dan previous dan untuk yang terakhirnya. Kemudian kita lanjut ke public void insert last. Saya jelaskan terlebih dahulu apa itu public void insert last. Metode ini digunakan untuk memasukkan elemen baru di posisi terakhir linked list. Jika linked list masih kosong, elemen baru akan menjadi simpul pertama dan terakhir. Jika tidak, simpul baru akan menjadi simpul terakhir, dan referensi next dan previous akan diatur sesuai dengan struktur sirkular. Itu ini public void insert last integer data. Note semuanya sama seperti insert first ini. Yang hanya membedakannya adalah di bagian di sini. Karena head untuk dipakai pada awal yang pertama, dan last dipakai untuk yang, dan tail dipakai untuk yang last, yang itu yang terakhir. Hanya ini yang berbeda. Kemudian kita lanjut ke insert position yang cukup berbeda dengan insert first dan last. Saya jelaskan terlebih dahulu apa itu insert position. Metode ini untuk memasukkan elemen baru di posisi tertentu dalam linked list. Jika posisi yang dimasukkan adalah posisi pertama atau posisi yang di luar rentang valid, pesan kesalahan akan ditampilkan. Jika tidak, simpul baru akan dimasukkan setelah simpul dengan posisi yang sesuai, dan referensi next dan previous akan diatur dengan benar. Itu dengan isinya adalah data dan position. Jika posisi lebih kecil dari 1 atau posisi lebih besar dari ukuran +1, maka akan invalid position. Jika posisi sama dengan 1, maka akan dipindahkan di posisi pertama. Namun jika posisi sama dengan ukuran +1, maka dia akan pindahkan ke last atau yang terakhir. Dengan objek kedua ini, lalu melakukan perulangan tersebut, melakukan perulangan ini, maka dia akan dipindahkan dengan memasukkan di posisi tertentu. Ini untuk display public void display list digunakan untuk menampilkan semua elemen dalam linked list. Metode ini akan mengunjungi setiap simpul dalam linked list dengan menggunakan perulangan do while dan mencetak nilai data dari setiap simpul. Untuk display list ini untuk menampilkan dari semua insert is empty tadi, yaitu ini digunakan untuk memeriksa apakah linked list kosong atau tidak, dengan memeriksa apakah variable size memiliki nilai 0. Kemudian di dalam mainnya, dalam main tersebut, saya jelaskan dulu get size yang ini. Metode ini digunakan untuk mengembalikan ukuran jumlah elemen dari linked list. Public void ini untuk menampilkan semuanya dengan insert first yang berisi nilai 1, lalu insert last bernilai 3, dan insert position berisi 4, posisi 2. Mari kita running. Ini untuk hasilnya 2, 4, 1, 3. Hasil yang besar adalah 4. Baik, itu saja penjelasan saya.
Terima kasih. Halo, nama saya Fernando Valencia, NPM saya 222625551. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang metode delete first, delete last, dan delete position dari sebuah circular doubling list. Oke, di sini saya akan menjelaskannya dalam bentuk Excel juga agar lebih mudah dimengerti. Oke, delete first. Kita mempunyai dua kasus utama dan satu kasus induksi. Nah, kasus utamanya itu yang pertama itu kalau datanya itu nggak ada data sama sekali atau 0, kosong, berarti linked list masih kosong. Nah, untuk yang kedua, kalau datanya itu cuma 1 atau hanya 10 saja, maka ke delete first dihapus, itu berarti kita update head dan tailnya itu menjadi 0. Nah, untuk kasus induksinya, kalau misalnya datanya 5 dan kita menghapus yang pertama delete first yaitu 10, maka headnya itu akan digantikan dengan 20 dan yang lainnya akan ikut pindah posisinya. Nah, yang harus kita update selanjutnya itu adalah previous dari head dan next dari tailnya. Circular doubling list itu previous dari head dan tailnya itu tidak null, yang mana sebagai artinya itu terhubung satu sama lainnya. Jadi kita update this head previousnya itu sama dengan this tail, dan this tail nextnya itu sama dengan this head. Oke. Ini contoh kode programnya. Ini merupakan kasus induksi utama. Kalau headnya itu sama dengan 0, berarti atau nggak ada data sama sekali, berarti linked list masih kosong. Dan ini kalau datanya hanya 1, kita update head dan tailnya menjadi 0. Nah, ini untuk ini adalah kasus induksi. Nah, ini delete first, head digantikan dengan head.next-nya, dan this head.next ini kan tersimpan dalam variabel this head, jadi kita bisa memakai variabel ini kembali karena sudah diupdate di atas. Nah, this head yang sudah diperbarui, previousnya kan itu ketil sini. Nah, maka kita this head previous sama dengan this tail. Begitu juga sebaliknya, this tail.next sama dengan this head. This head ini kan ngambil variabel ini ya. Nah, jadi this tail.next sama dengan this head. Oke. Untuk yang kedua yaitu delete last. Nah, delete last itu sama, memiliki dua kasus utama dan satu kasus induksi. Delete last dan delete first ini hampir sama, hanya membalikkan posisi saja untuk head dan tailnya. Tapi yang kita update pertama kali itu adalah tail bukan head, karena kita menghapus delete last, tailnya yang dihapus dan digantikan dengan tail yang sebelumnya. Nah, maka this tail sama dengan this tail.previous. Nah, ini kan tail, ini tail.previous. Previousnya kan 40. Nah, yang akan dihapus itu 50, delete last, maka 40 akan menjadi tail. Dan kita sini sudah diupdate jadi 40, this tail sama dengan 40. Nah, kita yang selanjutnya kita update adalah this tail.next dan head previous. Nah, this tail.next itu sama dengan this head. Nah, begitu juga sebaliknya, this head previousnya itu sama dengan this tail. Tail yang sudah kita perbarui dengan data 40 tadi ya, itu bisa dipakai lagi. Dan yang terakhir itu adalah delete position. Nah, delete position ini sama memiliki kasus utamanya. Kalau datanya itu nggak ada sama sekali atau 0, berarti linked listnya itu kosong. Nah, yang kedua, kalau posisi yang ingin kita hapus itu misalnya ada data ini 1 kan, posisi 1 ini 10, itu kan sama saja seperti delete first, maka kita langsung panggil metode delete first saja. Nah, untuk kasus induksinya kita akan menggunakan perulangan for, karena kita harus mencari data sebelum posisi yang ingin dihapus. Misalnya kita ingin menghapus 30, nah kita harus mencari data sebelum posisi. Jadi kita bisa memakai not sebelum dot next. Nah, not sebelum itu
akan dideklarasikan terlebih dahulu menjadi dishead. Kita akan menggunakan perolahan for dari awal untuk mencari data yang ingin posisi yang ingin dihapus. Nah, misalkan kita ingin menghapus posisi 3, yaitu 30 ya kan, pointer 3. Nah, posisi 3 berarti oke, saya lanjutkan kembali karena tadi videonya tidak video rekamannya tidak sengaja terhenti. Oke, jika posisi yang ingin dihapus itu adalah 3, maka kita akan menggunakan perolahan for sampai ketemu tidak sama dengan 3, lebih kecil dari 3, yaitu 2. Nah, kita ingin hapusnya itu 3 ya, berarti data 30 yang akan kita hapus. Kita menggunakan perolahan for dari sini, dari yang pertama akan diulang-ulang terus sampai lebih kecil dari 3, yaitu 20. Nah, di 20 ini note sebelum itu kan ini ya, note 20 nya kita update. Note sebelum yang sebelumnya itu jadi note sebelum yang sebelumnya itu dishead itu jadi note sebelum di sini, note sebelum .next. Yang headnya itu memakai perulangan sampai ke data kedua. Nah, data kedua ini diupdate jadi note sebelum .next, yaitu ke 30, data yang ingin kita hapus. Nah, di sini ya, note sebelumnya itu diupdate karena nah di sini 30 yang ingin kita hapus. Kalau 30-nya dihapus berarti next dari data 20 pointer 2 ini. Nah, pointer 2 ini akan dialihkan ke sini. Saya pindahin dulu. Nah, gini ya. Oh, gini aja. Nah, next berarti yang selanjutnya kita lakukan kalau data yang ini sudah dihapus, digantikan, maka yang harus kita lakukan selanjutnya adalah menggantikan next dari pointer 2 dengan data selanjutnya dari yang dihapus. Begitu juga previous dari 40 ini. Nah, yang dihapuskan 30. Nah, berarti next dari 20 ini ke 40 dan previous 40 ke 20. Nah, di sini saya memakai note sebelum .previous.next sama dengan note sebelum .next. Nah, note sebelum tadi kan sudah diupdate ini. Note sebelum .next disimpan di variabel note sebelum, diupdate karena sifatnya udah ini ya, temp. Udah diisi. Nah, note sebelum ini kan posisi yang kita hapus itu. Note sebelum ini kan posisi ketiga. Ini ya, di posisi 3. Note sebelum yang posisi 3 ini previousnya kan 20. Nah, ini .previous.next. Nah, note sebelum .previous kan pindahnya ke 20. Nah, .next itu kan artinya next dari 20 ini karena dia note sebelum .previous. Not previous.next itu sama dengan note sebelum. Kita balik lagi ke posisi yang kita hapus tadi agar dapat menjangkau pointer keempat. Nah, not previous.next sama dengan not sebelum, yaitu yang kita hapus tadi, not sebelum .next. Nah, terhubung kan? Jadi ini tuh ini ya, lebih mudahnya kayak gini. Nah, itu. Nah, jadi 20 itu not sebelum .previous.next dan 40 itu not sebelum .next. Nah, jadi next dari not sebelum previous itu merupakan not sebelum .next, yaitu 40. Next dari 20 yaitu 40. Nah, ini sebagai contoh penjelasan sederhananya. Nah, kita udah update next dari sini, next dari 20. Nah, lalu kita update lagi previous dari 40 karena kita tidak bisa mengupdate salah satu saja, harus dua-duanya. Nah, sama seperti yang ini tadi. Nah, kita ambil perbandingannya itu dari yang data kita hapus tadi. Not sebelum .next yaitu ke data 40, .next
dot previous, karena kita harus ambil data previousnya ya. Not sebelum dot next dot previous sama dengan not sebelum dot previous. Nah, not sebelum yang kita hapus itu ke previousnya yaitu 20. Jadi kayak gini lagi. Ini 40 dan ini 20-nya. Nah, jadi not sebelum dot next ini merupakan 40. Not sebelum previous merupakan 20. Nah, not sebelum dot next previousnya 40 itu sama dengan previousnya 40 itu sama dengan 20 not sebelum dot previous ini. Oke. Jadi harusnya bisa. Oke, posisi 3. Oke, benar ya. Oh, ini salah. Ini. Oke, harusnya data yang terhapus itulah 30 ya. Oke, 30 berhasil terhapus. Ini yang lainnya sama saja. 2. Oke, 20 harusnya terhapus. Oke, sudah benar. Oke, sekian penjelasan dari saya. Semoga penjelasan video ini dapat mudah dipahami. Terima kasih.